Waktu pertama dengar judul Marty Supreme, jujur gua kira film ini tentang brand mahal Supreme. Kirain bakal bahas hype culture fashionnya New York. Ternyata yang jadi hype di sini bukan fashionnya, tapi ambisi manusia. Disutradari oleh Josh Safdie, sutradara di balik film Uncut Gems, film ini membawa kita ke New York tahun 1952 dan mengikuti karakter Marty Mauser, pemain pingpong jalanan yang bercita-cita jadi juara dunia. Karakter ini terinspirasi langsung dari legenda nyata juara tenis meja dan penipu ulung legendaris Amerika Marty Raisman. Dan di tangan Timothée Chalamet, Marty jadi karakter yang liar, cepat, emosional, penuh luka, tapi juga inspiratif. Kalian akan amazed dengan karakter Marty yang overconfident. Film ini terasa jadi kayak film action, fast-paced gara-gara karakternya si Marty. And by the way, Timothée Chalamet di sini menjadi produser film ini. Kehidupan Marty bisa dibilang miskin untuk standar orang New York. Hidup di Lower East Side, kerja di toko sepatu sempit, tinggal di apartemen kumuh bersama ibunya. Tapi mentalnya CEO mindset, contoh dari seorang yang mengaplikasikan hustle culture. Dia ingin jadi juara dunia, tapi lebih dari itu dia ingin diakui. Sang sutradara Josh Safdie memotret New York dengan energi yang mengingatkan kita ke filmnya Mean Streets karya Martin Scorsese. Kota yang berisik, padat, penuh mimpi dan bahaya. Film ini bukan sekedar sports drama. Ini Bildungsroman yang disuntik dengan steroid atau adrenalin. Buat yang nggak tahu apa itu Bildungsroman adalah istilah sastra Jerman yang merujuk pada novel bertema pertumbuhan psikologis dan moral seorang protagonis. Sering disebut sebagai novel pendewasaan atau coming of age. Ini terlihat dari naik turunnya karakter si Marty yang masih 23 tahun. Yang bikin film ini makin dalam adalah sisi psikologis Marty. And by the way, ini cuma analisis psikologis amatir gue ya. Hubungannya dengan ibunya agresif, penuh konflik, ayahnya tidak ada. Dalam psikoanalisis ini bisa dibaca lewat konsep Oedipus Complex. Oedipus Complex adalah konsep psikoanalisis dari bapak psikologi Sigmund Freud, di mana anak laki-laki memiliki ketertarikan bawah sadar terhadap ibunya dan kecemburuan terhadap ayahnya, yang dalam konteks orang dewasa sering dikaitkan dengan ketertarikan pria terhadap wanita yang jauh lebih tua atau punya sosok ibu. Dan disinilah karakter Kay yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow muncul jadi krusial. Marty naksir Kay. Kay adalah mantan bintang Hollywood, lebih dewasa, glamor, sophisticated. Dia simbol dunia yang lebih tinggi, lebih matang, lebih berkuasa. Ada kesan bahwa Marty tidak hanya tertarik secara romantis, tapi juga mencari validasi. Seolah-olah ia ingin dipilih oleh figur perempuan yang lebih superior, lebih mapan. Dengan ibunya dia defensif. Dengan Kay, dia ingin membuktikan diri. Ambisinya di meja pingpong terasa seperti perpanjangan dari konflik internalnya. Setiap kemenangan bukan cuma soal trofi, tapi soal eksistensi. Marty bukan individualis klasik ala American Dream yang sendirian. Dia dibentuk oleh komunitas, keluarga, dan etnisitas. Ambisinya kolektif secara personal. Secara performa, Timothée Chalamet dalam aktingnya terlihat physical banget dan hyperactive. Dia bergerak seperti atlet, emosinya berubah cepat, dan wajahnya sengaja dibuat tidak glamor. Penuh bekas luka, rapuh, namun manusiawi. Tak heran film ini masuk dalam 9 nominasi Oscar tahun ini, 2026. Nominasi tersebut menegaskan bahwa Marty Supreme bukan cuma film energi tinggi, tapi juga diakui secara teknis dan artistik. Buat yang suka film tentang orang mengejar kesuksesan, Marty Supreme layak untuk ditonton. Film ini menurut gua it's a mess but in a beautiful way. Banyak adegan yang bikin kita kaget dan geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? From start to finish, gue suka film ini. Tidak slow burn dan membuat kita tidak berkedip karena saking intensnya setiap scene, seolah-olah ini film action padahal bukan. Marty Supreme itu film tentang personal branding, tentang anak Lower East Side New York yang ingin jadi legenda, tentang ambisi sebagai cara bertahan hidup, tentang mencari identitas diri, dan tentang luka keluarga yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dan mungkin yang paling menarik adalah di balik semua hustle dan swaggernya si Marty, dia tetap terasa seperti anak kecil yang ingin diakui. Itu yang bikin film ini bukan cuma intens, tapi juga manusiawi.